pendataan itu nanti, kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Saya sudah terlanjur berdiri, Pak. Iya, masalahnya yang kami akan berikan ke belakang, Pak. Bukan Saya di depan. berbicara tidak mewakili meja, tapi saya berbicara mewakili daerah. Masih kekurangan. Itu mismatch yang pertama. Mismatch yang kedua, kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia ini jomplang. Kita butuhnya guru dengan kualifikasi yang baik untuk mendidik misalnya. Tapi yang tersedia, apalagi di Papua, ini banyak yang SMA. Jadi kompetensi dengan yang tersedia itu tidak pas. Gitu ya. Itu juga PR yang tidak mudah. Mismatch yang lain adalah jabatan. Ada jabatan-jabatan yang dibutuhkan, tapi tidak ada orangnya. Jabatan yang tidak dibutuhkan banyak sekali ASN. Jadi guru fisika, guru matematika, biologi, kimia, itu kurang sekali. Kebetulan saya selalu mendapatkan tugas ke Papua, jadi saya spesialis Papua. Di Papua itu jangankan mencari guru matematika, guru yang S1 saja, seperti tadi Pak Bupati Yapen sampaikan, itu juga tidak banyak gitu. Jadi banyak istilah kalau anak-anak di Jakarta, jeruk makan jeruk ya, guru SMA mengajar SMA gitu, atau guru SMA mengajar di SD SMP, ini juga menjadi masalah. Nah, di daerah juga banyak begitu, lebih banyak yang di perkotaan daripada yang di daerah-daerah terpencil untuk melakukan pelayanan dasar. Saya ambil contoh guru. Guru di database BKN itu jumlahnya cukup, status guru. Kalau dibandingkan dengan jumlah siswa total, itu satu guru untuk 20 siswa. Jadi angka ini sudah angka ideal dunia. Tapi pada kenyataannya di daerah, ini gurunya kosong, Pak. Nah, pertanyaannya kan kemana guru-guru itu? Jadi saya pernah diajak oleh teman-teman anggota DPR Komisi 2, kalau nggak percaya Pak Kepala BKN ikut kita gitu. Jadi ke sekolah yang memang ada tidak ada guru ASN-nya, honorer semua. Ini kan Pak Bima, ini gurunya honorer semua nih, tidak ada ASN-nya. Cuman kan saya curiga saja, masa sih ya gitu. Nah, setelah saya selidiki, ternyata dulu itu gurunya ASN semua, PNS. Tapi kemudian mereka pindah ke kota. Nah, caranya macam-macam. Caranya kebetulan dia kenal Kapolresnya, kenal Kajari, dia bilang, Pak Bupati ini saudara saya jangan di daerah terpencil lah, pindah ke kota. Jadi satu-satu seperti itu. Akhirnya karena tidak ada gurunya di sana, honorer lah yang di sana. Nah, guru yang di kota ini tidak mengajar sebagai guru. Nah ini banyak sekali mismatch seperti itu. Nah jadi kita perlu hati-hati melihat angka itu. Jadi banyak sekali yang komplain, ini guru saya ke Kabupaten Asmat waktu itu, ini puskesmasnya tidak ada dokternya Bapak. Tapi setelah saya lihat, oh ini dokternya ada sebetulnya, cuma dia tidak bekerja di situ, dia di kota. Gitu. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah, oke, kalau begitu, bagaimana kita kemudian mencoba mengatasi masalah ini? Ini sudah ada terlanjur banyak tenaga honorer yang ada dalam sistem. Ini harus diselesaikan. Jadi untuk saya masalahnya ada dua. Pertama, bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada dalam sistem sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghentikan
rekrutmen honorer terus-menerus ini sehingga masalah ini tidak menjadi warisan lagi. Saya sangat sadar bahwa masalah tenaga honorer ini warisan dari pemimpin bupati sebelumnya. Tapi bisakah kita tidak mewariskan kemudian kepada bupati berikutnya? Itu selesai di sini. Nah, kita perlu mencari cara itu. Saya tidak berpotensi menjadi polisi di sini. Saya ingin justru kita mencari solusi bersama-sama karena saya rasa PKN sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat angkanya, tadi 1,1 juta. Katakanlah setelah di audit menurut bahasa Pak Menteri tadi, turun menjadi 400, 500, itu sudah akan sangat luar biasa untuk kami kalau bisa turun sampai segitu. Nah, sekarang pertanyaannya 500.000 itu, bisakah kita selesaikan dalam 1 tahun? Rasa-rasanya kok susah. Rasa-rasanya susah. Guru P3K saja tidak bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Padahal itu jelas, namanya jelas, alamatnya jelas, sekolahnya jelas ya. Dari tes kemudian diterima saja ada usulan untuk sampai P3K, itu tidak selesai. Jadi harus berkali-kali. Sekarang ini mau masuk tahap ketiga ya Prof. Nono ya. Tahap 1 belum selesai. Lakukan lagi tahap kedua belum selesai. Ini tahap ketiga nih. Jadi saya merasa ini juga tidak, rasa-rasanya sulit selesai sampai November 2023. Nah, tentu harus ada solusi untuk itu. Saya tadi mendengar bahwa kita mungkin perlu melakukan ini secara bertahap, the layering. Bertahapnya mungkin bisa bertahap dari sisi profesinya, jabatannya. Ini guru selesaikan dulu, tenaga kesehatan. Atau bertahap dari sisi jumlahnya. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi tentu perlu ada upaya-upaya dari pemerintah bersama-sama nanti. Saya hanya bisa mengusulkan ke Pak Menpan, Pak Mendagri, gitu ya, Kementerian Keuangan. Ini bagaimana kalau kita selesaikan bertahap, jadi tidak berhenti sampai 2023. Tentu dengan ada roadmap. Kalau seperti itu, apa solusinya? Mungkin kita perlu penyesuaian dari regulasinya. Karena kita tidak mungkin menabrak regulasi, itu di PP soalnya. Jadi mungkin perlu ada upaya untuk melakukan penyesuaian di PP itu sehingga penyelesaiannya bisa bertahap. Nah kemudian kami tidak pernah main pukul rata. Kami tahu setiap daerah berbeda, kompetensinya berbeda, permasalahannya berbeda. Jadi selalu untuk setiap pengambilan keputusan dalam rekrutmen itu juga sudah di-customize sebetulnya. Untuk daerah-daerah yang memang SDM-nya tidak terlalu kuat, itu walaupun passing grade-nya sama, tapi tingkat kesulitan soalnya berbeda, jauh. Jadi kami punya kalau tes itu ada tingkat kesulitan yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita bermain di situ. Jadi untuk daerah-daerah terpencil itu kita bermain pada soal-soal rendah. Soal-soal rendah itu 75% pasti bisa. Soal-soal sedang itu 50%. Yang soal-soal sulit itu 25% yang bisa. Jadi selalu ada diskresi seperti itu. Selalu ada diskresi seperti itu. Untuk Papua juga banyak diskresinya. Jadi selama ini kalau tidak ditemukan guru yang memenuhi persyaratan di Papua itu, kami memperbolehkan yang SMA juga mengajar. Tetapi daerah punya kewajiban untuk meningkatkan kemampuan guru-guru itu, entah di sekolah kan, entah diberi beasiswa supaya mereka kemudian bisa menjadi S1 sehingga memenuhi persyaratan perundang-undangan. Itu kalau guru harus S1. Itu juga kita berikan. Nah, memang yang sulit adalah bagaimana menarik minat, kekosongan dari guru-guru yang tidak ada. Mencari guru matematika, fisika, biologi di Papua itu sulit sekali. Yang banyak dengan latar belakang agama, teologi. Nah, masa guru teologi kita jadikan guru
guru fisika, matematika, biologi kan agak susah. Nah ini tentu perlu diskusi yang panjang nanti dengan Prof. Nuno, ini gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan guru seperti itu. Kemudian saya kira kita memang perlu sistem yang mengunci tadi. Jadi pendataan itu nanti kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Nah tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak CK dari Kemdagri, ini mungkin perlu dikunci sistemnya nih. Jadi misalnya, kalau sudah ada roadmap menyelesaikan database yang akan masuk ke ini, katakanlah ini diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun gitu ya. Tidak boleh ada tambahan lagi. Jadi keuangan negara, baik itu dari APBN dan APBD, perlu dikunci untuk tidak boleh membayar rekrutmen baru. Itu nanti APBD-nya akan diperiksa oleh teman-teman Kemdagri, teman-teman keuangan daerah. Nah, ini tentu akan ada masalah kalau misalnya itu disalahgunakan. Nah, kalau disalahgunakan itu nanti akan ada unsur kerugian negara. Kalau memang sudah dilarang, tapi masih dilakukan. Yang terakhir mungkin untuk penggajian. Ini kan banyak aturan yang membatasi gitu ya. Banyak aturan yang membatasi. Kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan melalui Pak Menpan untuk ada alokasi ASN pada tahun ini ya. Itu 350-an guru kira-kira, kemudian 91.000 untuk tenaga kesehatan, dan yang sisanya 42.000 untuk umum. Nah, saya kira yang untuk umum ini Pak Aba, kita tidak akan bisa melakukan dengan seleksi terbuka untuk umum, karena waktunya sangat terbatas. Jadi kalaupun kita ingin melakukan, itu seleksi administrasinya saja dulu untuk tahun ini. Untuk seleksi tesnya mungkin kita bisa lakukan tahun depan, karena kalau kita lakukan pada tahun ini tidak akan selesai. Ini ada pertanggungjawaban keuangan kalau kita memaksa seperti itu. Jadi kita akan berusaha melakukan seleksi pada tahun ini untuk yang tertutup, guru P3K tahap ketiga itu, dan tenaga kesehatan, karena itu sudah by name by address. Nah, hanya saja yang untuk tenaga kesehatan itu kan ada 91.000 ya, 91.000. Sebetulnya menurut nah, honorer kesehatan itu jumlahnya yang terdata sekarang 255.000 ya, 255.000. Hitungan Kementerian Kesehatan sebetulnya hanya dibutuhkan 53.000 untuk esensial, minimum esensial services ya, 53.000. Jadi ada kelebihan sebetulnya 200.000. Nah, tahun ini dialokasikan 92.000. Tapi yang esensial itu hanya diusulkan 23.000. Nah, akan lebih baik menurut kami kalau 53.000-nya bisa masuk tahun ini. Sehingga sisanya adalah yang tambahan-tambahan tadi. Kalau itu memungkinkan, maka mungkin pelayanan kesehatan sudah akan selesai dengan jumlah yang diberikan tadi. Tapi kalau tidak bisa begitu, ini akan ada lagi untuk tahap berikutnya tahun depan untuk melakukan rekrutmen tenaga kesehatan. Saya kira mungkin itu, Pak Moderator. Jadi kalau ada tambahan pertanyaan mungkin bisa melalui email atau bisa melalui, silakan, boleh. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti, Riau, daerah 3T, Pak. Tadi saya mendengar cukup bagus bahwa akan ada dana transfer untuk
P3K itu 2023. Betul Pak? Akan ada betul ya? Untuk DAU. Nah, saya mempertanyakan juga untuk gaji P3K tahun 2022. Mudah-mudahan masuk di APBD perubahan. Ini harapan saya dari Pak Ketua Umum. Nah, selanjutnya tidak boleh, Bapak tadi mewacanakan tidak boleh lagi menerima pegawai. Saya lagi menguliahkan Pak 20 dokter untuk mengisi 10 puskesmas. Ini juga bagi saya sangat berbahaya juga. Kalau nanti ini apa yang Bapak wacanakan itu, menurut pendapat saya kiranya Bapak bisa memilah-milah. Kami daerah 3T, kalau ke Jakarta itu butuh waktu 6 jam. Tapi kalau ke Malaysia, ke Singapura itu 1 jam sudah sampai Pak. Tapi kami tidak dapat perhatian. Kami Badan Pusat Statistik, sekolah itu cuma 7 tahun. Berarti kelas 1 SMP Pak. Makanya saya kekurangan guru 665 guru Pak. Tersebar di 205 TK, SD, SMP. Jadi mohon kiranya kalau bisa saya minta kayak Papua itu khusus untuk daerah 3T. Kalau ada 3T kami mungkin 5T Pak. Terluar, tertinggal, terpencil, terisolasi, terbodoh Pak. Dan terlupakan. Nah, jadi saya Bupati kedua Pak, sudah hampir 14 tahun pemekaran. Jadi sekali lagi tolong jangan diabkasi. Ini kalau abkasi tidak bisa memperjuangkan, dibubarkan aja abkasinya. Kalau seandainya 10 puskesmas itu Pak, kami butuh 10 dokter gigi, 20 dokter umum. Karena dokter yang dibawa ke sana baru sebentar aja sudah tak sanggup ya Pak. Karena kami kepulauan Riau, tapi kepulauannya Kepulauan Riau. Kami di daerah kepulauan. Jalan menuju ibu kota provinsi itu tidak ada. Kami hidup tergantung dengan jam 9, jam 10, jam 1, jam 4. Lepas itu kami sudah terkurung, nggak bisa kemana-mana. Dan pegawai yang rata-rata ke sana itu sebentar aja sudah minta pindah. Jadi saya minta ini pertimbangan, mungkin daerah-daerah lain juga ada yang sama nasibnya dengan kami. Walaupun kami penghasil minyak, seharusnya kami makmur, tapi kami faktanya terbalik Pak. Sekali lagi mohon dikhususkan untuk daerah kami yang tertinggal ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jadi mungkin saya bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pertama tentu ada rencana atau rencana kebutuhan dalam 5 tahun ke depan. Kita perlu punya rencana, perlu punya roadmap. Itu juga harus menghitung mengenai di dalamnya analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jadi berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dan berapa breakdown per tahunnya. Sebentar Pak. Meja di sini sudah tadi kami kasih satu sebagai perwakilan. Kami ke belakang dulu Pak, karena banyak sekali yang angkat tangan di belakang. Jadi kami ambil 1, 2, 3, 4, 5. Sesi pertama Pak. Sesi pertama kami buka dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sesi 2 kembali, baru kami kembalikan lagi. Saya sudah terlanjur berdiri Pak. Iya, masalahnya yang kami akan berikan ke belakang Pak, bukan Saya di depan. berbicara tidak mewakili meja, tapi saya berbicara mewakili daerah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Merdeka! 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 Ya. Baik Bapak Menteri Pan RB yang sangat kami hormati, Kepala BKN dan juga Ketua Umum APKASI dan segenap pengurus, para narasumber yang sangat saya hormati, kasihi dan sangat apresiasi. Semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita. Ya. Pertama, saya perkenalkan diri, saya Hermusindo SIPMH, Bupati Manokwari dari Provinsi Papua Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan pengangkatan P3K yang persyaratan utamanya harus S1, ya. Saya sampaikan bahwa kalau kita menerapkan persyaratan S1 untuk seluruh P3K, kami di daerah khususnya di Papua sangat sulit untuk kami bisa mencapai persyaratan itu. Karena itu bisa diturunkan, ya. Karena hampir tenaga khusus honorer kita di daerah hampir rata-rata SMA dan juga SMP, bahkan ada yang SD. Kalau bisa ini diprioritaskan, ya, diberikan kelonggaran untuk kami di daerah. Kemudian yang kedua, khusus untuk Menteri Kesehatan, ya, kami sampaikan bahwa khusus untuk P3K kami, untuk tenaga kesehatan ada 519, ini belum diangkat. Ya. Khusus untuk Menteri Pendidikan, kami berterima kasih dan juga kepada Menteri Pan RB dan juga Kepala BKN kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena 545 P3K dari tenaga guru sudah diangkat dan Kepala BKN sendiri datang ke Manokwari untuk penyerahan SK-nya. Mari kita beri apresiasi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira khusus kita di Indonesia ini, orang menjadi pegawai negeri itu sebuah harga diri, Pak. Jadi kalau kita membatasi rakyat kita atau anak-anak kita, adik-adik kita untuk tidak menjadi pegawai negeri dan nanti saya dengar-dengar bulan Desember sudah dihilangkan. Saya bilang ini menimbulkan masalah baru bagi kita di daerah. Karena Bapak Ibu di pusat boleh tidur dengan tenang, Pak. Kami di daerah ini, kantor kami pasti dipalang habis semua ini. Ya. Jadi kalau bisa diberikan kelonggaran, ya. Kalau ditiadakan sama sekali sampai dengan bulan Desember, saya kira ini bukan solusi. Tapi mari kita cari solusi untuk tenaga honorer kita semuanya yang saya kira hampir semua daerah sudah mendata semuanya. Kami di Manokwari hampir 3.000. Nah, kami berharap ini kalau bisa kita bikin komitmen sama-sama untuk kita selesaikan data honorer yang sudah ada, nah, jangan ada tambahan lagi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima kasih.